Ketika aku diusir dari rumah dengan kehinaan karena dituduh korupsi, aku tak menyangka bahwa aksi terakhirku, menyelamatkan seorang kakek tunanetra di jurang, justru akan mendatangkan seorang mulia untuk membalaskan kehormatanku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara di Rumah Sakit Puncak Garuda selalu terasa dingin dan mahal, seolah setiap hembusan AC membawa aroma uang yang disembunyikan. Aku, Dr. Kirana, sudah lama terbiasa dengan lingkungan steril ini, yang sama sterilnya dengan tatapan sinis yang selalu kuterima dari mayoritas staf, terutama yang dekat dengan direktur utama. Aku adalah ahli bedah saraf termuda dan yang paling idealis di sana. Sebuah kombinasi yang jelas membuatku menjadi target yang mudah. Pagi itu, aku baru saja menyelesaikan prosedur kompleks yang membuatku harus berdiri di ruang operasi selama 8 jam, dan yang kutunggu hanyalah segelas air putih dingin, bukan panggilan mendadak dari ruang rapat dewan. Tegangan di lorong menuju lantai direksi itu begitu pekat hingga rasanya bisa kuiris dengan pisau bedah tumpul. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak awal pernikahanku dengan Danu, putra tunggal Dr. Randa Sekar, pemilik sekaligus direktur Puncak Garuda, Sekar tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Bukan karena aku tidak kompeten, gelar dan rekomendasi dariku sudah cukup untuk membungkam para peragu. Masalahnya adalah latar belakangku yang dianggap terlalu sederhana untuk dinasti mereka, dan yang lebih penting, integritasku yang selalu mengganggu skema bisnis rumah sakit. Aku ingat sekali Sekar pernah memutar matanya saat melihatku memilih kopi instan di kantin alih-alih latte yang diimpor. Kirana, kenapa tidak minta suster saja yang buatkan? Kopi itu tidak pantas untuk seorang istri kapten. Aku hanya tersenyum tipis. Aku dibesarkan oleh ayah yang seorang guru honorer, bukan oleh dana offshore kakek moyang. Sejak kapan kemewahan menentukan kualitas kerja seorang dokter? Tapi, Sekar selalu melihat rumah sakit bukan sebagai tempat penyembuhan, melainkan sebagai aset yang harus memberi untung tertinggi. Aku melangkah masuk ruang dewan, ruangan yang dipenuhi perabotan kayu jati gelap yang berat, seberat suasana hati orang-orang di dalamnya. Sekar sudah duduk di ujung meja, tangannya yang dihiasi berlian sebesar kelereng diletakkan di atas dokumen tebal. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini tampak tegang, tetapi matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Di sebelahnya duduk Dr. Haris, kepala divisi pengadaan yang terkenal licin dan selalu patuh pada Sekar. Aku tahu, Haris adalah kaki tangannya dalam urusan korupsi. Selamat pagi, Ibu Direktur. Sapaku, berdiri tegak, memaksakan ketenangan yang tidak kurasakan. Sekar tidak membalas sapaanku. Ia hanya menggeser setumpuk kertas ke depanku. Silakan duduk, Kirana. Ini bukan kunjungan keluarga. Ini adalah rapat dewan khusus mengenai pelanggaran etika dan prosedur rumah sakit. Jantungku berdebar, tetapi aku menjaga ekspresiku tetap datar. Aku duduk, punggungku lurus, siap menghadapi tembakan. Aku sudah menduga serangan ini akan datang, hanya saja tidak secepat ini. Dr. Haris memulai pembacaan dakwaannya dengan suara yang dibuat-buat serius. Ia merujuk pada operasi kraniotomi darurat yang kulakukan 2 minggu lalu pada seorang pasien dengan tumor otak stadium 4. Kami menemukan, Dr. Kirana, bahwa Anda telah secara sepihak menggunakan dopamine stabilizer X, sebuah obat eksperimental yang belum sepenuhnya disetujui untuk digunakan di Indonesia, dan yang terpenting, harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada alternatif standar yang kami sediakan. Tuduhan itu terasa seperti sengatan listrik. Aku tidak menyangkal penggunaan obat itu. Dopamine stabilizer X memang mahal dan baru. Namun, aku tidak punya pilihan. Pasien tersebut menderita kondisi yang sangat langka. Obat standar kami tidak akan mampu menstabilkan tekanan darahnya pasca operasi. Aku menggunakan obat itu karena itu adalah satu-satunya peluang pasien untuk selamat tanpa kerusakan kognitif permanen. Pasien itu selamat, pulih dengan baik, dan kini sudah bisa kembali menghabiskan waktu dengan keluarganya. Ini adalah kesuksesan, bukan pelanggaran.
Aku membuka mulutku untuk membela diri. Obat itu legal secara internasional, dan sudah melalui persetujuan darurat khusus. Aku menggunakannya sebagai tindakan diskresi medis tertinggi, karena Sekar memotongku dengan lambaian tangannya yang berhias. Kami tidak tertarik pada kisah heroik, Kirana. Kami tertarik pada biaya dan kepatuhan. Penggunaan obat mahal dan tidak lazim itu menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas profesional Anda. Apa untungnya bagi Anda menggunakan obat itu? Apakah ada komisi tersembunyi? Pertanyaan Sekar terasa menjijikan. Komisi. Yang kudapatkan hanyalah 8 jam berdiri di bawah lampu operasi dan nyawa seorang manusia terselamatkan. Aku menatapnya lurus. Aku tidak mendapatkan apa-apa, Ibu Direktur. Selain keyakinan bahwa aku melakukan yang terbaik untuk pasienku. Dan bicara soal biaya, obat mahal itu berhasil menyelamatkan nyawa pasien, yang seandainya ia meninggal, rumah sakit akan berhadapan dengan tuntutan hukum dan kerugian reputasi yang jauh lebih besar. Di tengah ketegangan itu, aku tiba-tiba teringat lelucon kecil yang pernah kubagi dengan Danu. Aku ingat ketika Sekar mengeluh tentang harga hand sanitizer mewah yang harus ia beli karena parabennya lebih sedikit. Padahal dia akan memecatku demi obat seharga beberapa ratus juta. Tapi dia panik karena paraben di tangan. Sekar selalu pandai membuat prioritasnya terlihat suci. Padahal dia hanya seorang pengusaha yang terobsesi pada penampilan. Mengingat hal itu sejenak membuatku merasa lebih tenang. Sebuah jeda yang kuperlukan sebelum kembali ke medan perang. Tuduhan Sekar tentang komisi, meskipun konyol, justru membuka mata batinku. Aku tahu alasan sebenarnya bukan soal biaya obat, tetapi soal pengadaan. Rumah sakit kami terkenal sering menggunakan obat-obatan generik dan alat kesehatan yang sudah lewat umur simpannya, tapi diberi label ulang, demi memangkas biaya dan memperkaya kantong Sekar dan kroninya. Obat eksperimental mahal yang kugunakan itu, yang harus diimpor secara resmi, adalah bukti bahwa pengadaan obat-obatan standar rumah sakit sebenarnya tidak memadai untuk kasus yang kompleks. Aturan ini dibuat untuk memangkas anggaran kami, Kirana, kata Sekar. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih rendah dan dingin, tanpa formalitas. Penggunaan obat itu membuka celah bagi auditor untuk melihat ke dalam daftar pengadaan obat kami. Tindakanmu membuat kami harus mengeluarkan dana lebih dari yang seharusnya, dan membuatku harus menjelaskan kepada para investor yang sensitif terhadap biaya. Aku terdiam. Jadi ini masalahnya. Tindakanku sebagai dokter terbaik yang menyelamatkan nyawa telah mengancam jaringan korupsi Sekar. Aku adalah bukti hidup bahwa obat-obatan murah yang mereka gunakan tidak cukup baik. Aku adalah jarum yang menusuk balon keuntungan mereka. Emosi marah dan jijik membanjiriku. Aku tidak bisa percaya bahwa etika medis di rumah sakit ini benar-benar didasarkan pada seberapa banyak uang yang bisa mereka cuci, bukan seberapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Kami sudah membuat keputusan, potong Sekar. Suaranya kembali formal. Seolah baru saja menekan tombol reset. Ia menatapku tanpa berkedip. Mengingat beratnya pelanggaran ini, yaitu penyimpangan anggaran dan potensi tuntutan hukum dari pasien, Sekar jelas berbohong tentang hal ini. Kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja Anda dengan Rumah Sakit Puncak Garuda. Efektif, sekarang. Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan es. Dipecat. Aku, yang mendedikasikan hidupku untuk ilmu bedah saraf, dipecat karena menyelamatkan nyawa. Aku melihat Dr. Haris di sebelah Sekar tersenyum tipis. Senyum penuh kemenangan yang membuatku ingin muntah. Semua yang selama ini kubangun, karir, reputasi, pengabdian, telah dihancurkan oleh kebencian seorang wanita yang melihatku hanya sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan dompetnya. Aku perlahan berdiri, mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jariku memutih. Aku menerima keputusan ini, kataku, suaraku rendah dan stabil, sebuah keajaiban mengingat badai yang berkecamuk di dalam diriku. Tetapi, aku ingin kalian tahu satu hal, obat itu menyelamatkan pasien. Semua yang kalian lakukan ini tidak ada hubungannya dengan etika, dan semuanya berhubungan dengan uang. Aku yakin, kebenaran akan menemukan jalannya. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk menjawab. Aku berbalik, berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap.
Aku harus melewati lobi utama yang penuh dengan perawat dan dokter yang saling berbisik. Rasanya aku telanjang di bawah tatapan mereka. Tetapi aku memaksakan diri untuk berjalan dengan kepala tegak. Di parkiran, aku langsung masuk ke mobilku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur di sana. Aku duduk di kursi pengemudi. Tanganku gemetar hebat saat menyalakan mesin. Aku menatap kartu akses rumah sakit Puncak Garuda di tanganku. Lambang burung Garuda emas itu kini terasa seperti cemoohan. Aku melemparkannya ke kursi penumpang. Aku sudah tidak punya tempat di sana. Aku sudah tidak punya tempat di kota ini. Yang kupunya hanyalah mobil ini, beberapa ratus ribu rupiah di dompet, dan satu tujuan, kembali ke ayahku di Lembah Sutra. Kepalaku mulai berdenyut sakit. Aku menyandarkan kepala ke sandaran jok, menutup mata sejenak, dan membiarkan air mata yang kutahan selama rapat itu mengalir turun. Aku harus segera pergi, sebelum Sekar mengubah pengusiran ini menjadi kasus kriminal. Sebelum dia melakukan hal gila lainnya. Aku harus pergi, mencari ketenangan di tempat di mana etika masih berarti lebih dari sekadar harga di papan tulis. Sebuah babak telah berakhir, dan dengan kehancuran yang sangat menyakitkan, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Aku mengemudi tanpa arah pasti selama 1 jam, hanya berputar-putar di jalan tol kota yang sibuk, menunda saat yang pasti akan tiba. Energi kemarahan yang membantuku tetap tegak di depan Sekar mulai menghilang, digantikan oleh rasa lelah yang menusuk sampai ke tulang. Ponselku bergetar sekali lagi. Notifikasi dari bank menunjukkan saldo di rekening gajiku baru saja dipindahkan ke rekening tabungan terpisah. Itu adalah sisa-sisa terakhir dari pekerjaanku. Uang yang tidak akan Sekar biarkan ku tinggalkan di sana, seolah-olah dia memberiku izin sisa hidup yang terbatas. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah, bukan rumahku, melainkan rumah yang sejak 3 tahun lalu kusebut rumah. Penthouse mewah milik keluarga Danu di lantai teratas salah satu menara tertinggi di kota. Ketika aku memasukkan kunci ke pintu, yang kudapati adalah pemandangan yang sama sekali tidak asing. Kesunyian yang dingin dan bau parfum mahal yang tidak pernah benar-benar kusukai. Rumah itu adalah istana kaca yang indah, tetapi selalu terasa asing, seperti hotel bintang 5 yang hanya kusewa sementara. Aku langsung menuju kamar tidur, kamar yang berbagi ruang dengan Danu, suamiku yang adalah seorang pilot militer, yang kini sedang dalam misi di perbatasan dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Danu adalah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan selama ini menghadapi racun harian dari ibunya. Aku meraih foto kami di meja samping tempat tidur. Danu terlihat gagah dalam seragam penerbangannya, tersenyum lebar. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu jika Danu ada di sini, semua ini tidak akan pernah terjadi. Sekar sengaja bergerak cepat ketika tahu putranya sedang tidak di tempat. Aku terkejut melihat 2 koper berukuran besar sudah berdiri tegak di dekat pintu kamar. Sudah tertutup rapat dan terkunci. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu isinya. Itu adalah barang-barangku, pakaian dan buku-buku medis yang selalu dicibir Sekar karena terlalu kumuh untuk rumah mereka. Sekar sudah merencanakan ini dengan matang, bahkan sebelum pertemuan dewan tadi pagi. Aku tidak dipecat. Aku dinyahkan dari kehidupan mereka. Pintu geser menuju teras terbuka, dan Sekar masuk dengan penampilan yang sudah berganti. Ia tidak lagi mengenakan setelan direktur yang kaku, melainkan gaun rumah berbahan sutra mahal, dengan syal bulu yang melingkari lehernya, seolah-olah ia sedang bersantai di villa pribadinya, bukan baru saja menghancurkan karir seseorang. Ekspresinya kini jauh lebih tenang, santai, namun matanya memancarkan rasa superioritas yang tak terbantahkan. "Kamu sudah lihat koper-kopermu, Kirana," katanya tanpa basa-basi. Suaranya halus tetapi mengandung otoritas mutlak. Dia berjalan ke bar kecil, menuangkan anggur putih dingin ke dalam gelas kristal. Anggap saja ini efisiensi. Aku benci melihat hal-hal dilakukan setengah-setengah. Aku berdiri diam di tengah kamar, membiarkan kemarahan merayap naik. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan berteriak atau memohon. "Ini bukan efisiensi, Ibu Sekar," jawabku, menggunakan sebutan yang paling formal dan dingin yang bisa kukeluarkan. "Ini adalah tindakan keji, fitnah yang direncanakan dengan baik." Sekar tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan tajam seperti pecahan kaca.
Dia menyesap anggurnya, menatapku dari balik bibir gelasnya. Aku selalu tahu kamu memiliki lidah yang tajam, katanya, berjalan mendekat. Dan itulah masalahnya. Kamu selalu terlalu jujur, terlalu idealis, terlalu kampung. Sekar meletakkan gelasnya di meja dan menunjuk ke koper-koper itu. Danu adalah pilot terbaik di negaranya. Dia harus menikahi seseorang yang mencerminkan status itu, seseorang yang bisa kuajak bicara tentang saham dan galeri seni, bukan tentang betapa mulianya menyelamatkan nyawa dengan obat mahal yang merusak anggaran. Aku mengepalkan tangan. Itu adalah kalimat yang paling menyakitkan, lebih pedih daripada pemecatan di rumah sakit. Aku istrinya, Ibu Sekar. Danu memilihku. Pilihan yang salah, potongnya dengan cepat. Tanpa emosi, seolah sedang mengomentari menu makan malam yang buruk. Dan tugas seorang ibu adalah memperbaiki kesalahan putranya. Kuberikan kamu tiket penerbangan semalam ke Melbourne, dengan beasiswa doktoral di universitas yang Danu inginkan. Kamu bisa membangun karir baru di sana, jauh dari mata publik. Aku menatap tumpukan tiket di tangannya, tiket kelas utama ke Australia. Ini adalah rencana cadangan Sekar. Membayar kepergianku dengan harga mahal. Aku tidak akan pergi ke Melbourne, kataku, melangkah maju. Aku tidak butuh beasiswa palsu dan aku tidak butuh uangmu. Sekar mengerutkan kening. Jangan bodoh, Kirana. Setidaknya ambillah uang kompensasimu. Ia mengulurkan sebuah amplop tebal. Apa ini? Uang tutup mulut. Aku menyambar amplop itu dan merobeknya. Isinya bukan uang, melainkan tiket pesawat yang sudah disobek-sobek kecil, dicampur dengan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kusut. Sekar tertawa lagi. Tawa yang kali ini terdengar lebih puas. Ah, maaf. Tadi aku sudah sempat merobeknya. Aku pikir kamu akan lebih cepat setuju. Ambil saja uang tunai yang tersisa. Itu cukup untuk ongkos taksi keluar kota. Penghinaan ini terasa begitu mendalam. Begitu pribadi. Aku bukan hanya dipecat. Aku diceraikan dari kehidupan mereka tanpa persetujuan suamiku, tanpa pemberitahuan. Sekar memperlakukanku seperti sampah yang bisa dibuang begitu saja. Aku tidak mau amplop itu, kataku. Aku menjatuhkan sobekan tiket dan uang yang kusut itu ke lantai marmer yang mengkilap. Aku akan pulang. Pulang ke tempat yang benar-benar menerimaku. Wajah Sekar menjadi keras. Baiklah, kalau begitu pergilah ke tempat asalmu. Jangan pernah kembali, Kirana. Jika kamu mencoba menghubungi Danu, aku akan pastikan dia percaya kamu berselingkuh dan melarikan diri. Itu adalah ancaman terakhir, kartu trufnya. Aku menatapnya tajam, menyimpan ancaman itu dalam hatiku. Dia tahu siapa aku, Ibu Sekar, dan dia tahu siapa ibunya. Aku berjalan ke koper-koperku, menariknya satu persatu menuju pintu. Saat aku membuka pintu penthouse itu, angin kencang langsung menyambar masuk, membawa udara lembab dan bau hujan yang menyegarkan. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Sekar berdiri di sana, di tengah ruangan yang mahal dan sunyi, wajahnya puas. Dia baru saja menang. Aku menyeret kedua koper itu melewati koridor karpet tebal. Lalu menekan tombol lift turun. Hujan di luar sudah turun deras, membuat kaca jendela lift terlihat buram dan berkabut, seolah menangisi takdirku. Di basement, aku memasukkan koper-koperku ke bagasi mobil hatchback lamaku yang kontras sekali dengan mobil-mobil mewah yang berbaris rapi di sana. Sebelum menyalakan mesin, aku menatap bayanganku di spion samping. Wajahku pucat, tetapi mataku kering. Aku memaksakan diri untuk tersenyum tipis, sebuah humor yang gelap. Selamat, Kirana. Kamu baru saja dipecat, diusir, dan diceraikan secara tidak resmi. Semua dalam satu hari. Dan gaun sutra Sekar terlihat sedikit kekecilan di pinggulnya. Pikiranku yang agak konyol itu berhasil memecah ketegangan, memberiku jeda yang sangat kubutuhkan. Aku menyalakan mesin. Cahaya lampu dashboard memantul di mata yang kini dipenuhi tekad yang baru. Aku tidak akan hancur. Aku akan kembali ke rumah, ke ayahku, ke tempat di mana udara terasa bersih dan orang-orang tidak memandangmu dari harga syal yang kamu kenakan.
Aku menekan pedal gas. Mobilku melaju keluar dari parkiran bawah tanah yang gelap, menuju hujan abu-abu yang lebat, meninggalkan istana kaca sekar dan semua kepalsuannya untuk selamanya. Aku akan kembali, tetapi bukan sebagai menantu yang lemah. Aku akan kembali sebagai Kirana, dokter yang tidak bisa mereka beli. Aku melajukan mobilku menjauh dari batas kota, membiarkan jalanan yang lengang menyerap rasa sakit dan penghinaan yang baru saja kualami. Hujan turun begitu deras, membasahi kaca depan, seolah-olah alam semesta ikut menangisi nasib yang baru saja menimpaku. Aku tidak peduli kemana aku pergi, selama itu jauh dari menara kaca yang menjulang tinggi, jauh dari aroma pengkhianatan dan parfum sekar yang memuakan. Aku hanya ingin udara bersih. Pikiranku terus memutar ulang semua cemoohan sekar selama 3 tahun terakhir. Dia selalu menemukan cara untuk meremehkan apapun yang kulakukan. Ketika aku berhasil memimpin operasi yang rumit, dia hanya berkomentar, "Ya, bagus, Kirana. Tapi jangan lupakan, Danu baru saja menyelesaikan penerbangan latihannya di jet termewah negara. Itu yang namanya pencapaian." Bahkan keahlianku yang diakui secara internasional terasa kecil di mata kesombongannya. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah hidup di bawah pengawasan ketat, di mana setiap napas yang kuambil dinilai dari seberapa besar manfaatnya bagi citra dan kantong Sekar. Aku tersentak, sedikit tertawa kecil yang pahit. Ternyata, selama ini aku bukan menantu, melainkan piala yang Sekar pajang agar putranya terlihat memiliki istri yang sempurna. Piala yang gampang ia singkirkan saat mulai mengancam stabilitas lemari pajangannya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aku sudah berkendara selama hampir 3 jam. Kota besar itu sudah lama hilang di belakangku, digantikan oleh pemandangan hutan pinus dan bukit-bukit yang diselimuti kabut. Malam sudah benar-benar turun, dan hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Aku menyadari betapa bodohnya aku karena melarikan diri tanpa merencanakan apapun. Aku bahkan tidak sempat mengisi bensin sampai penuh. Saat jarum bahan bakar mulai mendekati huruf E, ponselku yang berada di kursi penumpang berkedip lemah, lalu mati total. Baterai habis, dan bahkan jika tidak, di area pegunungan terpencil ini, sinyal adalah kemewahan yang mustahil kuraih. Aku membanting ponsel itu ke kursi dengan frustrasi. "Baiklah, Kirana. Selamat datang di dunia nyata. Sekarang kamu benar-benar sendirian." Kehilangan koneksi terakhir dengan dunia luar terasa mencekik, tetapi anehnya, juga membebaskan. Tidak ada yang bisa menghubungiku, tetapi tidak ada juga yang bisa melacakku. Aku mengikuti papan penunjuk jalan yang samar-samar. Jalan tol utama di depan ternyata ditutup karena longsor. Ada pengalihan arus ke jalur lintas Lembah Sutra. Nama itu, Lembah Sutra, terdengar indah, tetapi jalur tersebut terkenal sepi, berkelok-kelok, dan sangat berbahaya di malam hari, apalagi di tengah badai. Itu adalah rute lama yang dulunya digunakan para pedagang. Kini hanya dilalui oleh truk sesekali atau penduduk lokal yang nekat. Namun, aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko itu. Begitu mobilku berbelok memasuki jalur Lembah Sutra, suasana langsung berubah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di kedua sisi, membentuk terowongan gelap yang menakutkan, di mana lampu mobilku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mengurangi kecepatan. Fokusku sepenuhnya tertuju pada jalanan yang licin dan penuh genangan. Keheningan hutan itu pekat. Hanya ditemani suara derasnya hujan yang memukul atap mobil dan suara keras jantungku yang berdebar kencang. Aku sudah mengemudi di jalur ini selama hampir 1 jam tanpa berpapasan dengan kendaraan lain. Rasa putus asa mulai merayap naik, menggantikan amarah. Aku lelah, lapar, dan kedinginan. AC mobilku terasa tidak berguna melawan hawa dingin pegunungan yang menusuk. Aku memikirkan ayahku di desa. Seorang pensiunan guru SD yang lugu dan sederhana. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini padanya? Bahwa aku dipecat, diusir, dan karirku hancur. Semua karena aku memilih menyelamatkan nyawa, bukan menyelamatkan anggaran. Aku terus memacu mobil perlahan. Mata menatap nanar ke depan. Aku hanya ingin segera tiba di rumah, memeluk ayah, dan menangis sepuasnya di kamar tidur masa kecilku.
Aku ingin mengganti gaun mahal yang kini terasa seperti jubah penyiksaan ini dengan piyama katun usang. Tepat saat aku melewati sebuah tikungan tajam yang menurun, lampu depan mobilku menangkap sesuatu yang membuat seluruh ototku menegang. Ada bekas ban yang keluar jalur, menabrak pagar pengaman kayu yang sudah lapuk, dan mengarah langsung ke dalam jurang kecil di sisi jalan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menginjak rem, membuat mobilku berhenti beberapa meter dari tempat kejadian. Aku mematikan mesin. Seketika, keheningan mencekam menyelimuti kabin. Hanya ada suara rintik hujan dan desahan angin di antara pohon-pohon. Naluriku, naluri seorang dokter yang terprogram untuk merespons darurat, langsung mengambil alih. Rasa sakit hatiku, pengusiran sekar, kelelahan, semua itu tiba-tiba lenyap. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Aku menyalakan lampu darurat, meraih senter kecil yang selalu kusimpan di laci dashboard, dan dengan tangan gemetar, aku membuka pintu mobil. Udara malam yang dingin langsung menerpaku. Aku berjalan hati-hati ke tepi jalan yang rusak, mengarahkan senter ke bawah, menembus kegelapan jurang yang curam. Di sanalah aku melihatnya. Sekitar 10 meter di bawah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam terbalik, ringsek parah, dengan asap tipis masih mengepul dari kapnya. Itu pasti baru saja terjadi. Aku berteriak, "Halo, ada orang di sana?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian hutan yang menelan suaraku. Aku berlari kembali ke mobil, bukan untuk pergi, melainkan untuk membuka bagasi. Aku mengeluarkan tas medis daruratku. Tas kanvas berat itu berisi peralatan bedah minor, obat-obatan darurat, dan benda-benda lainnya. Tas yang pernah dicibir Sekar sebagai perlengkapan dokter kampungan yang terlalu bersemangat. Tas itu kini terasa seperti satu-satunya hal nyata yang kupunya di dunia ini. Aku mengaitkannya di bahu, dan tanpa berpikir dua kali, aku mulai mencari jalan menuruni lereng yang curam, becek, dan berlumpur itu, menuju mobil yang hancur. Aku harus bertindak cepat. Aku adalah satu-satunya harapan mereka. Baiklah, Sekar, kalau kamu ingin aku kembali ke kampung, aku akan kembali, tapi tidak sebelum aku menyelamatkan satu nyawa lagi. Itu adalah janji yang kubuat pada diriku sendiri. Sebuah deklarasi perang terhadap keserakahan yang telah menyingkirkanku. Aku menghela napas dalam-dalam, mengambil langkah pertama menuruni jurang. Babak baru telah dimulai. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada rapat dewan manapun. Lereng itu licin dan ganas, membuatku harus berpegangan pada akar pohon yang mencuat atau batu-batu yang longgar agar tidak terperosok lebih jauh ke bawah. Hujan telah mengubah tanah menjadi lumpur pekat yang menyedot sepatuku, tetapi aku mengabaikannya. Yang penting hanyalah cahaya senter yang menembus malam, menyoroti mobil hitam yang hancur di bawah sana. Tas medis darurat yang berat itu memukul-mukul punggungku setiap kali aku meluncur. Saat aku akhirnya mencapai dasar jurang, bau bensin yang tajam dan oli yang bocor langsung menusuk hidungku, bercampur dengan aroma tanah basah. Dan ada bau yang sangat kukenal, bau anyir darah. Mobil itu tergeletak miring, bagian depannya remuk total akibat menghantam pohon besar. Kacanya pecah berhamburan, berserakan di tanah berlumpur. "Halo, tolong!" Tiba-tiba, sebuah suara parau, suara seorang gadis muda, terdengar dari kursi belakang. Suara itu dipenuhi rasa sakit dan kepanikan. "Tolong, Om, aku tidak bisa keluar." "Tenang, Dik, aku di sini. Aku seorang dokter," teriakku, berusaha menenangkan diri dan juga dirinya. Prinsip triase segera memenuhi pikiranku. Selamatkan yang paling mungkin diselamatkan. Tangani yang paling mengancam nyawa terlebih dahulu. Aku mengarahkan senter ke kursi belakang. Seorang gadis remaja, mungkin berusia 15 tahun, meringis. Ada darah mengalir tipis dari pelipisnya, tetapi dia sadar dan matanya terbuka. "Namaku Anya." Kakiku terjepit. Isaknya, suaranya gemetar. Aku mencoba membuka pintu belakang. Tetapi pintu itu macet total, sudah ringsek ke dalam. "Anya, aku tidak bisa membuka pintunya sekarang. Aku akan periksa yang di depan dulu. Kamu harus kuat, jangan tidur, ya? Terus bicara padaku."
Aku beralih ke pintu depan. Sisi pengemudi hancur tak berbentuk, mustahil dibuka. Ajaibnya, pintu penumpang depan hanya sedikit penyok. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku merobek pintu itu. Di kursi penumpang, seorang wanita paruh baya terkulai lemas, mengerang kesakitan. Aku menyinarkan senter ke kakinya, dan pemandangan itu membuatku menelan ludah. Tulang pahanya mencuat menembus kulit celana. Itu adalah patah tulang terbuka yang parah, dan darah menggenang di lantai mobil. "Tahan, Bu," bisikku. Aku segera membuka tas medis, mengeluarkan perban kompresi dan kain kasa steril. Tanganku bergerak cepat, membebat luka itu sekuat yang ku bisa untuk memperlambat pendarahan. Aku tidak punya pereda nyeri kuat. "Ibu, ini akan sangat sakit. Gigit ini," kataku, menyodorkan gulungan perban bersih ke mulut wanita itu. Air mata mengalir deras di pipinya saat aku mengencangkan ikatan, tetapi dia mengangguk lemah, menerima perban itu di antara giginya. Pendarahan terkendali, setidaknya untuk sementara. Sekarang, fokusku beralih ke yang paling penting, pengemudi. Aku merangkak masuk ke dalam mobil melalui pintu penumpang. Di kursi pengemudi, seorang pria tua terkulai di atas kemudi. Wajahnya pucat pasi, penuh luka robek, tetapi yang membuatku terkejut adalah penampilannya. Dia mengenakan jas tua yang rapi dan memegang tongkat kayu elegan yang kini patah. Matanya tertutup. Aku meletakkan 2 jariku di lehernya. Nadinya ada, tetapi sangat lemah dan cepat. Aku menyinarkan senter ke wajahnya. Dia adalah seorang kakek tunanetra. Aku memeriksa kepalanya. Ada luka robek besar, tetapi bukan itu yang paling mengkhawatirkanku. Aku mendengar suara napasnya, suara mendengkur yang dalam dan bergolak, dan dia tampak sangat sulit bernapas. Aku menekan dadanya ringan, dan dia mengerang. Senter menyoroti dadanya. Salah satu sisi dadanya tidak mengembang seirama dengan sisi yang lain. Vena di lehernya juga tampak membesar. Jantungku berdebar kencang. Aku mengenali tanda-tanda ini dengan jelas. Peningkatan tekanan intrakranial akibat cedera kepala berat dan mungkin hematoma epidural. Ini adalah keadaan darurat neurologis. Jika dia tidak segera mendapatkan bantuan, otaknya akan tertekan dan dia akan mati dalam beberapa menit, bukan jam. Aku harus mengambil tindakan drastis. Tindakan yang tidak mungkin kulakukan di tengah hutan gelap. Aku harus melakukan trepanasi darurat untuk mengurangi tekanan di otaknya. Aku hanya pernah melihatnya di buku dan melakukannya pada model latihan. Melakukannya di sini, di dalam mobil yang ringsek, tanpa alat dan pencahayaan yang memadai, adalah gila. Aku merangkak keluar dari mobil, mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan. Aku kembali ke tas medisku, mencari bor tangan darurat, yang pernah diejek Dr. Haris sebagai mainan tukang kayu. Itu adalah alat kecil, bertenaga baterai, yang selalu kubawa untuk operasi lapangan ekstrim. Aku menjulurkan kepalaku ke belakang mobil. Anya, kamu dengar aku?" Teriakku ke kursi belakang. "Iya, Kak, tapi kakiku sakit sekali," jawab gadis itu. "Anya, aku butuh bantuanmu. Kakekmu butuh ini. Pegang senter ini erat-erat. Aku akan berikan instruksi, dan kamu harus melakukannya persis seperti yang kukatakan. Jangan goyang, ya." Tangan Kirana gemetar saat memberikan senter itu kepada Anya. Cahaya itu bergoyang liar sebelum akhirnya stabil, memfokuskan sorotnya ke kepala kakek Pranata yang terkulai. Aku membuka kotak bor tangan daruratku. Aku meraih botol antiseptik kecil dan menyiramkannya ke area luka di kepala kakek itu. Aku memegang bor itu, sebuah benda kecil yang tiba-tiba terasa begitu besar dan berat di tanganku. Ini adalah prosedur yang bisa menyelamatkan atau membunuh. Aku menutup mataku sejenak. Aku teringat lagi pada Sekar dan semua yang dia katakan tentang etika dan biaya. Aku tersenyum masam. Ini etika, Sekar. Ini harganya. Maafkan aku, Kek, bisikku. Sebelum menekan bor itu dengan tegas dan cepat menembus kulit kepala, menembus tulang tengkorak yang rapuh akibat benturan. Suara bor yang berdengung keras terdengar mengerikan, bergema di kesunyian hutan yang gelap. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa,
Lalu, sebuah kelegaan instan. Cairan dan udara yang terperangkap keluar sedikit. Aku menarik bor itu, membersihkan area tusukan, dan memasang kateter kecil untuk memastikan tekanan terus berkurang. Kakek Pranata terbatuk hebat, menyemburkan sedikit darah, tetapi kemudian keajaiban terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam, napas yang utuh dan nyata, yang tidak lagi bergolak. Wajahnya yang pucat mulai menunjukkan sedikit warna. Aku bersandar di kursi mobil yang basah, napasku terengah-engah. Aku baru saja menyelamatkan nyawa seorang maestro tunanetra, sendirian, di tengah jurang, dengan bor tangan yang seukuran pena. Saat aku mulai merapikan peralatan dan membalut kepala kakek itu dengan perban yang bersih, kakek Pranata tiba-tiba membuka matanya yang putih dan tidak fokus. Tangan dinginnya yang kurus mencari-cari, dan akhirnya mencengkeram lengan Kirana dengan kekuatan yang mengejutkan. "Siapa?" bisiknya. Suaranya sangat serak. "Siapa namamu?" Aku mencondongkan tubuhku lebih dekat. "Aku Kirana. Kek. Aku seorang dokter. Bantuan akan datang. Bertahanlah." Kakek Pranata menatapku sejenak dengan mata yang tidak melihat, tetapi tatapannya terasa menusuk. Dia menarik tanganku dan berbisik pelan, hampir tak terdengar, sebuah bait puisi yang aneh dan kuno. "Di lembah sunyi, tangan emas bersemayam. Burung Garuda kan terbang membawamu, dokter." Lalu, genggamannya melemah, dan dia kembali tidak sadarkan diri. Aku membeku di tempat. Bait puisi itu. Aku merasa pernah mendengarnya, tetapi di mana? Di tengah hujan deras, dengan bau bensin dan lumpur, kalimat aneh dari seorang kakek tunanetra itu menggantung berat di udara, sebuah misteri yang baru saja dimulai. Aku harus segera bertindak, sebelum hujan atau hipotermia merenggut nyawa yang baru saja ku selamatkan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di dasar jurang itu, tetapi setiap menit terasa seperti jam. Setelah berhasil menstabilkan kakek Pranata, seluruh tubuhku mulai terasa nyeri dan kedinginan. Adrenalin yang membantuku melakukan trepanasi gila tadi perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Aku adalah seorang dokter, bukan petugas penyelamat, dan aku sudah melakukan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Fokusku kembali pada Anya dan ibunya. Aku menenangkan Anya yang kakinya terjepit, memastikan ia terus berbicara tentang sekolah dan teman-temannya agar tetap sadar dan tidak kaget. Aku kembali ke wanita itu, istri kakek Pranata, dan mengganti pembalut di kakinya yang patah, memastikan pendarahan tidak kembali terjadi. Untung saja, tas medisku yang dicibir sekar ternyata berisi selimut darurat metalik tipis. Aku membungkus mereka bertiga, kakek, istri kakek, dan Anya, serta diriku sendiri dengan selimut itu, sebuah pemandangan aneh yang berkilauan di tengah gelapnya lumpur. Kini, masalah terbesar adalah memanggil bantuan. Aku kembali keluar mobil, menatap lereng curam di atas. Ponselku mati. Teriakan tidak akan terdengar melewati deru hujan. Aku melihat ke mobil yang ringsek itu lagi, mencari sesuatu yang berguna. Di bawah kursi pengemudi, tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Itu adalah sebuah kotak logam kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa kembang api sinyal darurat. Kenapa orang membawa kembang api sinyal di mobil mewah? Aku tidak memikirkan keanehan itu lama-lama. Benda itu bisa menyelamatkan kami. Aku memilih flare yang paling besar dan berwarna merah terang. Dengan sisa tenaga, aku memanjat ke atas kap mobil yang sudah remuk, mencari sudut pandang yang paling tinggi dan terlihat dari jalan di atas. Sambil merangkak, aku teringat ucapan kakek Pranata tadi. Di lembah sunyi, tangan emas bersemayam. Suara serak kakek itu terus terngiang, membuatku merinding. Kenapa seorang kakek tunanetra, yang baru saja kutembus kepalanya dengan bor, mengucapkan barisan puisi militer kuno? Aku yakin itu puisi militer, karena aku pernah mendengarnya samar-samar saat Danu dan rekan-rekannya mabuk setelah latihan. Aku menggelengkan kepala. Otakku pasti sudah kelelahan. Aku menyalakan flare itu. Suara mendesis keras diikuti oleh semburan api merah terang yang menembus kegelapan malam. Asap tebal mengepul,
dan cahaya merah itu menerangi seluruh area jurang, membuat pohon-pohon di sekitarnya terlihat seperti hantu raksasa. Aku menahan flare itu selama mungkin, berharap ada truk atau mobil yang kebetulan lewat dan melihat sinyal putus asa ini. Sekitar 15 menit kemudian, tepat ketika flare itu padam dan aku hampir menyerah, sebuah suara memecah keheningan hutan. Bukan deru mesin, melainkan suara dengungan yang berat dan teratur. Aku menyipitkan mata ke langit yang tertutup kabut. Suara itu semakin membesar, menguat, hingga akhirnya aku bisa memastikannya. Itu adalah suara mesin helikopter. Aku tidak bisa mempercayainya. Di tengah malam, di jalur terpencil, helikopter? Siapa yang sedang berpatroli dengan helikopter di sini? Aku dengan cepat menyalakan flare kedua, yang berwarna putih terang. Kali ini, cahaya itu disambut oleh sorotan lampu kuat dari atas, menembus kabut, langsung mengarah ke lokasi kami. Aku bisa mendengar suara baling-baling helikopter yang memekakan telinga. Setelah beberapa saat berputar di atas, suara itu perlahan menjauh, tetapi tidak hilang. Itu pasti sudah memberitahu tim darat posisi kami. Sesaat kemudian, aku mendengar suara sirene dari kejauhan, diikuti oleh lampu biru dan merah yang berputar-putar di jalan di atas. Aku mendesah lega. Rasanya beban seberat bertonton terangkat dari bahuku. Akhirnya, mereka datang. Aku kembali ke dalam mobil yang ringsek untuk menenangkan kakek Pranata. Aku memegang tangannya yang kini mulai terasa sedikit lebih hangat. Aku memastikan balutan lukanya kuat. Aku berbisik, "Tolong sudah datang, Kek. Kamu aman sekarang." Kakek Pranata, dengan mata yang tidak melihat, tiba-tiba memegang tanganku erat-erat, sama seperti sebelumnya. Dia tidak mengucapkan puisi lagi, tetapi dia berbisik dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya. "Siapapun kamu, nak, terima kasih. Aku tahu, kamu adalah tangan emas." Genggaman itu mengharukanku. Selama Sekar meremehkanku, selama rekan-rekan kerjaku iri padaku, kakek Pranata, orang asing, tunanetra, dan hampir mati, justru memberiku gelar kehormatan itu. Itu adalah momen pengakuan yang terasa jauh lebih berharga daripada semua pujian di puncak Garuda. Saat petugas paramedis dan polisi akhirnya tiba di bawah, menuruni lereng dengan tali dan tandu, aku mengambil langkah mundur. Mereka terkejut melihat pemandangan itu. Seorang dokter wanita sendirian, basah kuyup, di samping 3 korban yang sudah distabilkan, dengan bor tangan di dekat kepala salah satu korban, dan sebuah catatan kecil yang kutinggalkan di sana. Isi catatan itu singkat, trepanasi darurat telah dilakukan, hematoma epidural. Fraktur femur terbuka terkendali. Kondisi stabil sementara. Jangan cabut kateter. Aku tahu para paramedis pasti kebingungan, melihat betapa ekstremnya prosedur itu dilakukan di lapangan. Tetapi, aku tidak ingin ada pertanyaan lebih lanjut. Aku sudah melakukan tugasku. Aku tidak ingin ada yang tahu siapa aku, atau dari mana aku berasal. Aku hanya ingin kembali ke mobilku dan menghilang. Saat tim paramedis senior mendekat, menatap ke arah kakek Pranata yang kini sedang dipasangi penyangga leher, aku mengambil keputusan. Aku mengambil tas medisku, berjalan menjauh dari kerumunan, dan mulai mendaki lereng. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kakek Pranata sudah di atas tandu. Saat mereka mengangkatnya, kakek itu kembali mencoba mencari-cari. Matanya yang buta mencari-cari ke arah jurang, ke arah tempat aku berdiri di bayangan. Aku memegang napas, berharap dia tidak melihatku. Aku adalah tangan emas, dan seperti emas batangan yang langka, aku harus menghilang sebelum ditemukan. Aku berbalik, dan tanpa menunggu satupun kata terima kasih atau interogasi, aku mendaki lereng berlumpur itu, meninggalkan pahlawan tanpa nama yang diselimuti kabut dan lumpur. Kepulanganku ke kampung harus segera dimulai. Mendaki kembali ke jalan raya terasa jauh lebih sulit daripada menuruni jurang tadi. Lereng yang sudah basah kuyup berubah menjadi jebakan lumpur yang licin dan kejam. Setiap kali aku mengayunkan kaki, aku merasa seperti akan tergelincir kembali ke dasar. Pakaianku yang tadinya hanya kotor oleh lumpur kini basah kuyup, berat, dan dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. Akhirnya, dengan napas terengah-engah dan kaki yang gemetar,
Aku mencapai jalanan yang rata. Mobil paramedis, mobil polisi, dan beberapa lampu sorot kini menerangi area itu. Para petugas darurat sibuk mengevakuasi korban ke atas tandu. Seorang petugas polisi berseragam menghampiriku. Wajahnya kelelahan dan terkejut melihat penampilanku yang terlihat seperti korban selamat dari bencana alam. "Nona, Anda siapa? Apakah Anda korban dari mobil lain?" "Kami tidak melihat." Aku memotongnya dengan nada suara yang tenang, memaksakan diri untuk terdengar otoritatif. "Aku seorang dokter. Aku yang memberikan pertolongan pertama di bawah. Ketiga korban sudah stabil. Yang paling kritis, kakek itu membutuhkan pemantauan tekanan intrakranial segera, dan dia menderita cedera kepala berat." Aku menyampaikan laporanku dengan cepat, menggunakan terminologi medis yang formal, yang cukup untuk mengakhiri pertanyaan dari pihak kepolisian. Petugas itu tampak bingung, menatapku, lalu ke arah seorang paramedis senior yang baru saja menyelesaikan stabilisasi kakek Pranata di atas tandu. Aku melihat petugas medis itu mengangguk singkat, membenarkan temuanku, dan matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Jelas, tindakanku tadi sudah membuktikan kredibilitasku. "Dokter," panggil petugas paramedis senior itu, melangkah mendekat. "Anda harus ikut ambulans. Kami membutuhkan Anda sebagai saksi dan untuk menjelaskan detail prosedur di kepala pasien." Aku menggelengkan kepala. Aku sudah memberikan laporan lisan. Aku tidak akan ikut. Kalian sudah mengambil alih, dan kalian punya tim di rumah sakit yang jauh lebih baik. Aku harus segera pergi. Suaraku terdengar final. Aku sama sekali tidak ingin kembali ke lingkungan rumah sakit. Aku tidak ingin nama dan identitasku tercatat dimanapun. Takut jika informasi itu sampai ke telinga Sekar atau media. Aku hanya ingin menghilang. Saat tandu terakhir, yang membawa kakek Pranata, diangkat ke ambulans, kakek itu sadar kembali sejenak. Matanya yang buta kembali mencari-cari, seolah dia bisa merasakan kehadiranku. Aku berdiri agak jauh, di balik bayangan mobil polisi. Kakek Pranata tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan yang tidak melihat, namun terasa menembus, seolah mengucapkan perpisahan dan rasa terima kasih yang mendalam. Aku membiarkan emosi itu hanya sejenak, lalu memutus kontak mata. "Nona, setidaknya biarkan kami mencatat nama Anda. Kami perlu melaporkan siapa yang melakukan prosedur berisiko ini," desak petugas polisi itu. Aku tersenyum tipis, sebuah humor yang gelap muncul. "Tulis saja laporan Anda. Aku akan datang memberikan kesaksian bila diperlukan. Sekarang, biarkan aku pergi." Aku tidak akan memberi mereka kemudahan itu. Aku harus menjadi hantu. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Aku tidak berlari, tetapi langkahku cepat dan pasti. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku melihat lampu ambulans itu satu kali lagi, jika aku mendengar erangan Anya lagi, hatiku akan goyah, dan aku akan kembali. Tetapi aku harus egois untuk sesaat. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan memutar setir, membelokkan mobilku ke arah lembah Sutra, menjauh dari lampu biru dan merah yang berputar-putar. Aku melihat lampu-lampu ambulans dan polisi itu menghilang di kaca spion, bergerak ke arah kota yang baru saja memuntahkanku. Aku melaju dalam kesunyian, hanya ditemani deru mesin mobilku yang sudah tua. Sisa perjalanan itu terasa sangat sunyi, mematikan. Adrenalin yang tadi membantuku kini benar-benar habis. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang luar biasa di setiap ototku, dan rasa hampa di hatiku. Rasa sakit karena pengkhianatan Sekar kembali dengan kekuatan penuh, bercampur dengan bau darah dan bensin yang menempel di pakaianku. Aku mengemudi terus, melewati jalanan yang semakin sempit, masuk semakin jauh ke dalam pedalaman pegunungan. Ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna merah muda dan oranye yang lembut, aku akhirnya melihatnya. Tanda selamat datang di desaku. Sebuah desa kecil, tenang, dikelilingi sawah hijau yang baru ditanam. Aku memarkir mobilku di depan rumah kayu sederhana ayahku. Jendela rumah itu masih gelap, tetapi pemandangannya terasa begitu hangat, begitu akrab,
Kontra sekali dengan interior dingin penthouse Sekar. Aku duduk di mobil selama beberapa menit. Terlalu lelah untuk bergerak. Aku menatap bayanganku di kaca spion. Wajahku pucat, mataku merah, jilbabku kotor dan sobek, dan ada noda darah kering di pipiku. Aku tampak lebih seperti korban perang daripada seorang penyelamat. Pintu mobil berderit pelan saat kubuka, dan suara itu ternyata cukup untuk membangunkan ayah. Ayahku, seorang pria berusia 60-an dengan wajah teduh dan rambut memutih, selalu bangun sebelum subuh untuk salat. Dia keluar ke teras. Matanya menyipit melihat mobilku yang berlumur lumpur. Lalu dia membeku saat melihatku. Kirana, nak, ya Tuhan, ada apa denganmu? Suaranya bergetar karena terkejut. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kehancuran yang selama ini kutahan, kengerian di jurang, kebencian Sekar, semua itu pecah. Aku berlari ke pelukan ayah. Dan air mata yang kubendung di depan para petugas darurat dan Sekar akhirnya mengalir deras. Aku menangis untuk pekerjaanku yang hilang, untuk suamiku yang jauh, dan untuk kehormatanku yang ternoda. Ya Allah, nak, kamu kenapa? Ibuku, yang juga terbangun, berlari keluar, jilbab tidurnya masih terpasang. Melihat kondisiku yang berantakan, mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya membawaku masuk, membantu melepaskan pakaian kotor dan basah kuyup itu, menyelimutiku di kamar tidur masa kecilku, kamar yang masih berbau kapuk dan minyak kayu putih. Aku menceritakan sebagian kecil kebenaran. Aku bilang ada masalah besar di rumah sakit, aku berselisih dengan ibu Sekar, dan aku mengambil cuti panjang. Aku tidak sanggup menceritakan tentang pemecatan yang tidak terhormat, tentang pengusiran dari rumah, atau tentang amplop uang kusut yang kutinggalkan di lantai marmer. Aku hanya ingin mereka tenang. Untuk malam itu, aku akan menjadi anak kecil yang sakit, yang hanya butuh pelukan dari orang tua. Dan di desa kecil itu, di balik pintu kayu sederhana, aku akhirnya merasa aman. Aku merasa telah pulang, meskipun dengan hati yang remuk. 1 minggu berlalu dalam kabut keheningan. Hari-hariku di desa terasa seperti berada di dimensi waktu yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk ruang operasi dan intrik korporasi milik Sekar. Aku menghabiskan sebagian besar waktu dengan tidur, makan bubur hangat buatan ibu, dan duduk di teras belakang, menatap hamparan sawah hijau yang memantulkan langit. Ayah dan ibu memberiku ruang yang kubutuhkan. Mereka melihat luka di mataku, tetapi mereka memilih menunggu, membiarkanku sembuh dengan caraku sendiri. Aku benar-benar memutus hubungan dengan dunia luar. Ponsel baruku yang dibelikan ayahku tinggalkan di laci. Aku tidak menyentuh berita, tidak membaca email, bahkan tidak ingin tahu apa yang terjadi di rumah sakit Puncak Garuda. Rasanya aku sudah cukup dengan drama dan pengkhianatan. Aku hanyalah seorang dokter yang menganggur, bersembunyi di kampung, dan membiarkan Sekar menang. Namun, anehnya, dalam kesederhanaan mencabut rumput liar atau membantu ibu mengupas bawang, ada ketenangan yang menyakitkan. Tangan yang terbiasa memegang pisau bedah kini terbiasa memegang cangkul dan pisau dapur. Itu adalah terapi yang keras. Pengakuan diam-diam bahwa aku harus memulai semuanya dari nol. Pada hari ke-7, tepat saat aku sedang membantu ayah membersihkan kandang ayam, sebuah kegiatan yang sangat tidak sejalan dengan latar belakangku sebagai ahli bedah saraf, suara itu datang. Itu bukan suara truk pengangkut sayuran atau motor penduduk desa yang biasa ku dengar. Itu adalah suara mesin yang berat, teratur, dan asing. Suara helikopter. Suara yang sangat tidak biasa di desa kami yang sunyi. Aku dan ayah sama-sama berhenti, menatap ke arah langit. Suara itu semakin membesar. Bukan suara helikopter komersial yang ringan, melainkan suara berat baling-baling tunggal yang khas. Suara helikopter militer. Beberapa tetangga sudah keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik, menunjuk ke atas dengan cemas. Ada apa ini? Apakah terjadi bencana alam? Aku berjalan cepat ke depan rumah. Suara helikopter itu memekakan telinga, dan ayah, yang wajahnya langsung pucat karena takut, berjalan di belakangku. Dia pasti berpikir itu ada hubungannya dengan Danu, putranya. Ketakutan itu menular. Helikopter itu tidak mendarat di lapangan desa. Ia hanya terbang rendah, mengitari area persawahan,
lalu perlahan menjauh ke arah bukit. Aku menghela napas lega. Mungkin hanya patroli rutin. Namun, belum sempat aku kembali ke kandang ayam, suara lain muncul. Suara mesin diesel berat yang mendekat. Suara yang sangat tidak cocok untuk jalanan desa kami yang sempit dan berbatuan. Aku melihatnya datang dari ujung jalan. Itu adalah jeep militer berwarna hijau tua, kotor oleh lumpur, tampak gagah dan mengintimidasi di antara rumah-rumah kayu sederhana. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar kayu reot kami. Debu berterbangan di udara. 2 orang pria berseragam lengkap turun. Salah satunya adalah seorang perwira tinggi yang mengenakan baret hijau. Pangkat di bahunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kapten. Dia tampak tegap, profesional, dan wajahnya datar tanpa emosi. Pria kedua adalah seorang tentara muda yang membawa sebuah brief cas sekulit. Kapten itu melepas kacamata hitamnya dan memandang berkeliling. Tatapannya menyapu rumah-rumah desa sebelum akhirnya tertuju padaku. Ayahku melangkah maju, tangannya gemetar. "Permisi, Pak Kapten. Ada apa ini? Ada masalah apa dengan putra saya, Danu?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketakutan terburuk seorang ayah. Kapten itu berjalan mendekat ke pagar. "Selamat siang, Bapak. Kami mencari Dokter Kirana, istri dari Kapten Danu. Apakah beliau ada di sini?" Jantungku berdebar kencang. Bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Bagaimana mereka melacakku? Aku melangkah ke samping ayah, memaksakan diri untuk berdiri tegak. "Aku Kirana. Ada apa?" Kapten itu memberi hormat singkat. Sikapnya kaku dan sangat profesional. "Saya Kapten Satya. Saya di sini atas perintah khusus dari atasan tertinggi. Dokter Kirana, kami diperintahkan untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke markas komando daerah militer. Sekarang." Perintah itu terdengar seperti sebuah ancaman, bukan permintaan. Ayahku langsung terkejut. "Menjemput? Untuk urusan apa, Pak?" "Putri saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia hanya seorang dokter." Kapten Satya menghela napas. Sepertinya sudah terbiasa menghadapi perlawanan. "Maaf, Bapak. Ini adalah masalah yang sangat mendesak. Masalah ini membutuhkan kehadiran Dokter Kirana segera. Kami juga memiliki perintah untuk membawa Bapak sebagai wali. Mohon jangan mempersulit keadaan." "Masalah mendesak? Apa ini ada hubungannya dengan Sekar? Apakah dia tidak puas hanya dengan memecatku dan sekarang menggunakan koneksi militer untuk memenjarakanku atas tuduhan penyalahgunaan obat yang lebih serius? Atau, apakah ini tentang kecelakaan itu? Apakah kakek Pranata meninggal? Dan aku dituduh melakukan malapraktik dengan bor tangan di pinggir jalan?" Pikiranku kacau. Aku merasa perutku mulas. Aku menolak. "Aku tidak akan kemana-mana sebelum Bapak menjelaskan apa yang terjadi. Apakah ini ada hubungannya dengan rumah sakit Puncak Garuda? Atau apakah kakek tunanetra itu meninggal?" Kapten Satya menatapku tajam. Tatapannya tegas, tetapi aku melihat ada sedikit kelelahan dan rasa hormat yang aneh di matanya. "Percayalah, Dokter Kirana, ini bukan investigasi kriminal. Ini adalah hal yang jauh lebih besar dan lebih penting dari rumah sakit Anda. Ini demi kebaikan Anda. Panglima tertinggi ingin bertemu dengan Anda. Ini bukan permintaan. Ini adalah perintah. Kami hanya meminta Anda untuk bertemu seseorang." "Panglima tertinggi?" Kata itu membuatku membeku. Panglima tertinggi Angkatan Udara. Kakek Pranata baru pensiun. Jadi pangkat itu pastilah berhubungan dengan Angkatan Udara. Seorang dokter yang baru saja dipecat, diusir, dan kini dijemput oleh pasukan khusus untuk bertemu Panglima tertinggi? Ini sungguh lelucon yang buruk. Ayahku memegang lenganku erat-erat. Wajahnya dipenuhi rasa takut, tetapi sebagai seorang ayah, dia tahu dia harus melindungiku. "Baik, Pak Kapten," kata ayahku akhirnya. Suaranya pasrah. "Kami akan ikut. Beri kami waktu 10 menit untuk ganti pakaian." Kapten Satya mengangguk hormat. "Tentu. Kami tunggu di mobil. Dan jangan coba-coba menghubungi siapapun. Komunikasi di area ini sudah kami amankan." Peringatan itu dingin dan jelas. Di dalam kamar,
Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba mengenakan blazer yang paling bersih dan jilbab yang rapi. Ibuku masuk, membawakan segelas air putih hangat. Matanya merah karena cemas. "Nak, apa yang terjadi? Masalah apa ini?" "Aku tidak tahu, Bu," bisikku, menyambar air itu. "Aku benar-benar tidak tahu. Tapi ini melibatkan militer. Dan itu berarti ini bukan lagi masalah Sekar. Ini pasti terkait dengan kecelakaan di Lembah Sutra itu." "Tenang, Nak," kata ibu, memelukku erat. "Hadapi dengan tenang. Ayahmu akan bersamamu. Ingat, kamu sudah menyelamatkan nyawa, Nak. Allah akan melindungimu." Di luar, Kapten Satya dan tentara muda itu menunggu dengan jeep mereka. Suasana di desa menjadi tegang. Semua tetangga menonton. Saat aku dan ayah berjalan keluar, ayahku mengenakan batik terbaiknya, tampak kaku dan gugup. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku siap menghadapi apapun, meskipun aku merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan. Perjalanan itu terasa panjang dan mencekam. Kami duduk di kursi belakang jeep militer, diapit oleh tentara muda yang diam. Kapten Satya duduk di depan, menatap lurus ke depan. Tidak ada yang berbicara. Aku hanya bisa melihat pemandangan sawah dan desa yang perlahan berganti menjadi jalan raya dan gedung-gedung kota yang menjulang tinggi, mengingatkanku pada kehidupan yang baru saja kutinggalkan. Aku mencoba menyusun kemungkinan di kepalaku. Jika kakek Pranata meninggal, aku akan dituduh melakukan malapraktik tanpa izin. Aku menusuk kepalanya dengan bor tangan di pinggir jalan, sebuah tindakan yang pastinya dianggap gila oleh pengadilan sipil manapun. Namun, jeep itu tidak menuju ke rumah sakit atau kantor polisi. Jeep itu melaju lurus, melewati gerbang besar markas komando daerah militer, sebuah kompleks yang dijaga ketat, yang biasanya hanya kulihat dari kejauhan. Para penjaga memberi hormat saat kami lewat. Kami dibawa ke gedung utama, yang paling megah. Kami naik lift ke lantai tertinggi. Aku mengira kami akan dibawa ke ruang interogasi atau kantor hukum militer yang gelap. Namun, Kapten Satya membawa kami ke sebuah area tunggu pribadi yang mewah. Lantainya dilapisi karpet tebal, dan dindingnya dipenuhi foto-foto pahlawan angkatan udara yang gagah. Dan di ujung lorong, tepat di depan sebuah pintu kayu besar berukir yang dijaga oleh 2 prajurit bersenjata lengkap, aku melihatnya. Seseorang yang membuat seluruh syok dan kelelahan dalam seminggu ini terasa ringan. "Danu," bisikku. Air mata tiba-tiba membasahi mataku. Seorang pria berseragam penerbang lengkap, dengan wajah lelah, janggut yang mulai tumbuh, dan tatapan cemas mondar-mandir di depan pintu itu. Itu benar-benar suamiku. Danu mendongak. Matanya yang lelah langsung melebar saat melihatku. "Kirana, ya Tuhan, kamu tidak apa-apa." Dia berlari, langsung memelukku erat-erat, pelukan yang kuat dan putus asa. "Apa yang terjadi?" "Aku diterbangkan pulang pagi ini. Perintah darurat. Mereka bilang ada urusan keluarga mendesak menyangkut istriku." "Ponselmu mati." Aku pikir kamu benar-benar pergi." Aku menahan tangis, membiarkan kelegaan membanjiriku. "Aku dipecat, Mas. Dan Ibu Sekar dia mengusirku dari rumah," bisikku. Ekspresi Danu berubah dari khawatir menjadi bingung, lalu menjadi amarah yang membara. "Dipecat? Ibu mengusirmu? Kapan?" "Seminggu yang lalu. Setelah kamu berangkat," kataku. Sebelum Danu sempat marah, Kapten Satya melangkah maju. "Kapten Danu, mohon tenang. Anda dipanggil pulang untuk mendampingi istri Anda. Marsekal sudah menunggu." Kapten Satya menunjuk ke pintu kayu besar berukir di ujung lorong itu. "Marsekal?" Rendra tampak lebih bingung. Dia hanya seorang kapten. Dia tidak pernah berurusan dengan Marsekal Bintang 4. "Marsekal mana? Kenapa dia mau bertemu kami?" Kapten Satya hanya berdiri tegak. "Bukan sembarang Marsekal, Kapten. Panglima tertinggi Angkatan Udara yang baru saja pensiun sudah menunggu Anda berdua." Danu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Dia menatapku, lalu ke pintu tertutup itu. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala.
Aku sama sekali tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, tetapi aku tahu, hidup kami yang baru saja hancur akan berubah total di detik berikutnya. Danu dan aku, kami akan menghadapi Panglima tertinggi Angkatan Udara. Semua ini pasti ada hubungannya dengan kakek Pranata. Kami akan segera tahu. Ketukan Kapten Satya pada pintu kayu besar itu terdengar tegas dan penuh hormat. Aku merasakan dinginnya ketegangan menjalar dari genggaman tangan Danu ke tanganku. Aku bisa merasakan rasa takut dan kebingungan Danu, yang sebagai seorang kapten, tidak pernah menyangka akan berada di hadapan petinggi militer tertinggi negara. Suara berat dan berwibawa dari dalam ruangan terdengar. Masuk! Pintu itu didorong terbuka oleh salah satu prajurit, menampakkan sebuah ruangan yang sama sekali tidak kuperkirakan. Itu bukan ruang interogasi militer yang kuhawatirkan. Itu adalah sebuah kantor mewah, mungkin ruang kerja terbesar yang pernah kulihat. Lantainya dari marmer mengkilap, karpet tebal menghiasi sebagian besar ruangan, dan dindingnya dihiasi panel kayu gelap. Di satu sisi, terdapat jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Bendera merah putih dan panji-panji militer berdiri gagah di sudut ruangan. Di tengah ruangan, di balik meja kayu jati berukuran masif, duduklah seorang pria. Aku langsung mengenalinya. Meskipun kini wajahnya tidak lagi pucat, tidak lagi berlumuran darah, dan dia tidak lagi terkulai di atas kemudi, itu adalah kakek Pranata. Dia duduk tegak, mengenakan seragam militer lengkap berwarna biru tua, seragam yang bersih, rapi, dan penuh dengan tanda jasa serta medali yang berkilauan. Mataku turun ke bahunya, dan di sanalah berkilau di bawah cahaya lampu kristal, 4 bintang emas. Marsekal bintang 4, Panglima tertinggi Angkatan Udara yang baru saja pensiun. Aku membeku di tempat. Danu di sebelahku bereaksi sesuai naluri. Pelatihan militernya selama bertahun-tahun mengambil alih. Begitu matanya menangkap 4 bintang itu, tubuhnya menjadi kaku seperti papan. Dia melepaskan tanganku, mengambil satu langkah maju, menghentakkan kakinya, dan memberikan hormat militer yang sempurna. Lapor, Kapten Danu, siap. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Danu tidak berani menatap wajah Marskal itu. Dia menatap lurus ke dinding di belakangnya, bingung, takut, dan benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku di sisi lain, tidak bisa mengalihkan pandanganku dari kakek Pranata. Kakek tunanetra yang kubur kepalanya di jurang, kini duduk sebagai salah satu orang paling berkuasa di republik ini. Burung Garuda kan terbang membawamu. Dokter. Kalimat itu tiba-tiba terngiang jelas di telingaku, bukan lagi sebagai puisi aneh, tetapi sebagai sebuah kenyataan yang menakutkan. Kakek Pranata, yang kini ku ketahui adalah Marsekal, tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi auranya memenuhi seluruh ruangan, terasa sangat menekan. Dia berjalan pelan mengitari meja besarnya, mengabaikan Danu yang masih dalam posisi hormat kaku, dan matanya tertuju lurus padaku. "Halo, Dokter Kirana," katanya. Suaranya berat, sama seperti yang kuingat di mobil yang hancur itu, tetapi kini penuh dengan kehidupan dan otoritas. Aku hanya bisa mengangguk, lupa bagaimana cara berbicara. Aku baru menyadari ada orang lain di sudut ruangan. Seorang wanita parubaya, yang kukenal sebagai istri kakek Pranata, duduk di sofa. Kakinya masih terbalut gips dan diletakkan di atas bangku kecil. Di sampingnya, duduk Anya, gadis remaja yang kujepit kakinya. Keduanya tersenyum hangat ke arahku. "Istriku, Ibu Nirmala," kata Marskal Pranata, menunjuk ke wanita di sofa, "dan putriku, Anya." Danu akhirnya menurunkan tangannya, tetapi dia masih berdiri dalam posisi siaga. Matanya melesat antara aku, Marsekal, dan keluarganya. Dia mencoba memecahkan teka-teki yang mustahil. Marsekal Pranata berhenti tepat di depanku. Dia menatapku. Wanita muda berhijab yang berdiri di hadapannya. "Seminggu yang lalu," Marsekal Pranata memulai. Suaranya kini ditujukan kepada Danu, tetapi matanya tidak pernah meninggalkanku. "Keluargaku dan aku mengalami kecelakaan parah di jalur Lembah Sutra. Hujan deras. Tidak ada sinyal. Mobil kami terbalik.
Istriku mengalami patah tulang terbuka. Putriku terjepit. Dia menyentuh pelipisnya, tepat di tempat aku melakukan trepanasi darurat. Dan aku sendiri, katanya, jeda sejenak. Sekitar 10 menit lagi, akan mati karena tekanan di kepalaku. Tidak ada yang bisa membantu kami. Danu menelan ludah. Wajahnya yang tegang berbalik menatapku dengan ekspresi takjub dan tidak percaya. Lalu, Marsekal Pranata melanjutkan, malaikat ini muncul dari kegelapan. Seorang wanita muda, sendirian di tengah badai, menenangkan putriku, menghentikan pendarahan istriku, dan tanpa ragu, dia menusuk kepalaku untuk menyelamatkan nyawa. Di dalam mobil yang hancur, dia melakukan prosedur yang hanya bisa dilakukan oleh ahli bedah saraf paling brilian. Marsekal Pranata menoleh sepenuhnya ke Danu, yang kini menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Dia menyelamatkan kami semua, kata Marsekal Pranata dengan nada final. Dia bekerja selama 2 jam sendirian. Lalu dia menghilang begitu saja saat bantuan datang. Danu menatapku. Matanya memohon penjelasan. Butuh waktu 3 hari bagi tim intelijenku untuk melacak mobilnya ke sebuah desa kecil. Marsekal Pranata tertawa kecil. Mereka hanya punya nama depan Kirana dan deskripsi. Dokter berhijab yang sangat profesional. Kami melacak setiap rumah sakit, tetapi tidak ada catatan tentang dia. Kenapa? Karena dia dipecat. Kapten Danu. Satu kata itu, dipecat, menggantung di udara. Danu menoleh lagi ke arahku. Rasa tak percaya bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Istrimu tidak memberitahumu? Tanya Marsekal Pranata. Dia menyelamatkan nyawa Panglima Militer, tetapi dipecat oleh rumah sakitnya sendiri. Aku benci ketidakadilan, Dokter Kirana. Danu melangkah ke arahku, meraih tanganku lagi. Genggamannya kini memancarkan dukungan dan rasa bersalah. Kenapa kamu tidak bilang, Kirana? Kenapa kamu tidak ceritakan Ibu Skar mengusirmu dan memecatmu? Aku menunduk. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, Mas. Lagi pula, apa gunanya? Ibu Skar sudah menang. Marsekal Pranata berjalan mendekati kami berdua. Dia menepuk bahu Danu. Kapten, santai, katanya. Suaranya penuh otoritas namun kini terasa lebih ramah. Istrimu adalah aset negara yang sangat berharga. Kami menghabiskan sumber daya signifikan hanya untuk melacaknya, karena dia tidak terdaftar dimanapun setelah dipecat. Ibu Nirmala, istri Marsekal Pranata, memberi isyarat dari sofa. Dokter Kirana, kemarilah nak. Aku berjalan mendekati sofa itu. Danu dan Marsekal Pranata mengikuti. Ayahku dan Kapten Satya berdiri diam di dekat pintu, menjadi saksi bisu adegan itu. Ibu Nirmala meraih tanganku. Tangannya hangat. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Saat aku sadar yang kurasakan hanya sakit luar biasa, aku melihat tulangku sendiri. Aku pikir aku akan mati. Lalu aku melihatmu. Wajahmu tenang, jilbabmu berlumuran lumpur. Tapi kamu berbicara kepadaku seolah-olah kita sedang minum teh di sore hari. Kamu bilang, ibu akan baik-baik saja, aku akan mengurusnya, dan aku percaya. Anya, yang duduk di samping ibunya, ikut menimpali. Kak Kirana yang paling keren. Kakak terus mengajakku bicara tentang pelajaran sekolah, tentang matematika. Kakak membuatku lupa kalau kakiku terjepit. Aku tersenyum kecil. Air mataku akhirnya menetes. Rasa diakui dan dihargai ini jauh lebih manis daripada semua pencapaianku di puncak Garuda. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Bu, bisikku. Tidak, kata Marsekal Pranata. Suaranya kembali terdengar tegas. Kamu melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Kamu melakukan keajaiban di pinggir jalan, yang membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Marsekal Pranata menatapku dengan mata elangnya yang tajam. Dokter Kirana, apa yang dilakukan seorang ahli bedah saraf brilian seperti Anda sendirian di tengah badai, di jalur lintas hutan yang sepi, dan mengapa Anda menghilang begitu saja? Jelaskan padaku tentang pemecatan dari rumah sakit puncak Garuda. Aku menunduk, tidak bisa berbohong.
Aku dipecat secara tidak hormat, Jenderal. Karena aku menggunakan obat mahal yang mereka sebut penyimpangan anggaran. Tapi itu adalah obat terbaik untuk pasienku. Mereka memfitnahku. Mereka, ulang Marskal Pranata. Suaranya kini sedingin es. Dan, mereka, itu adalah ibu kandungmu, Kapten Danu. Danu menatap ibunya dengan tatapan ngeri. Dia hanya tahu sebagian kecil dari cerita itu. Dia hanya tahu ibunya marah. Dia tidak tahu bahwa ibunya adalah otak di balik pemecatan dan penghancuran karirku. Kapten Danu, jelaskan. Perintah Marskal Pranata. Suaranya pelan tapi mematikan. Danu, yang hancur karena malu, hanya bisa berbisik. Aku baru tiba pagi ini, Jenderal. Aku hanya tahu ibu memecatnya dan mengusirnya dari rumah. Marskal Pranata menyipitkan mata. Dia menoleh ke Kapten Satya. Satya, Kolonel Satya. Koreksinya, ternyata pangkatnya sudah naik. Saya mau Anda buka investigasi penuh terhadap dokter Anda. Sekar dan Rumah Sakit Puncak Garuda. Periksa setiap laporan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Setiap klaim asuransi. Saya berhutang nyawa pada Dokter Kirana. Saya tidak suka berhutang. Dan saya benci ketidakadilan. Kalimat itu diucapkan oleh seorang Marskal Bintang 4. Terasa seperti proklamasi perang. Aku menatap Danu. Dia menatapku kembali. Matanya dipenuhi kebanggaan yang luar biasa dan rasa malu yang mendalam atas nama ibunya. Era Sekar, era yang telah menghancurkan karirku, akan segera berakhir. Dan itu semua berkat sebuah bor tangan kecil di malam badai. Marskal Pranata menatap Kapten Danu. Kapten, selama seminggu ke depan, Anda dibebas tugaskan. Tugas Anda adalah menjaga istri Anda. Dia adalah aset negara yang berharga. Kolonel Satya, kembalikan Dokter Kirana dan ayahnya ke desa dengan pengawalan militer yang pantas. Biar kami yang mengurus sisanya. Aku hanya bisa mengangguk. Air mata kelegaan dan kejutan membasahi pipiku. Di depan seorang panglima tertinggi, kehormatanku akhirnya dipulihkan. Kakek tunanetra itu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, dia juga menyelamatkan hidupku. Perjalanan kembali ke desa terasa seperti prosesi kenegaraan, sebuah kontras yang absurd. Jeep militer Kapten Satya yang kini dinaungi oleh pengawalan beberapa kendaraan lain melaju membelah jalanan kota, membawa ayahku dan aku dengan kehormatan tertinggi. Aku duduk di sebelah Danu, yang sepanjang perjalanan hanya diam. Genggaman tangannya padaku begitu erat seolah takut aku akan menghilang lagi. Rasa malu Danu terpancar jelas. Dia adalah seorang perwira terhormat yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa kehormatan keluarganya dibangun di atas kejahatan dan fitnah yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiranku di sampingnya sudah menjadi dukungan terbesar. Setibanya di rumah, ibuku menangis haru melihat kami pulang dalam keadaan utuh, bahkan dengan pengawalan yang begitu mencolok. Ayahku, meskipun masih terkejut dengan gelar Marskal Bintang 4, kini berdiri tegak. Kebanggaan seorang ayah yang anaknya tidak hanya selamat, tetapi juga dihormati oleh petinggi negara. Danu menghabiskan 2 hari pertama hanya bersamaku, meminta maaf berulang kali atas butanya dia terhadap kejahatan ibunya. Aku hanya mendengarkan, membiarkannya memproses rasa sakit dan pengkhianatan yang sama-sama kami rasakan. Aku tahu, cinta Danu padaku adalah tulus, tetapi loyalitasnya pada keluarga besarnya telah membuat pandangannya kabur. Dunia luar, yang selama seminggu kutinggalkan, kini mulai merespons perintah Marskal Pranata. Berita tentang audit mendadak di Rumah Sakit Puncak Garuda mulai tersiar samar-samar. Telepon kantor ayahku, yang jarang berdering, tiba-tiba ramai dengan panggilan dari orang-orang yang selama ini tidak pernah peduli padaku. Sebagian besar dari mereka adalah anggota jaringan Dokter Anda. Sekar, kini panik dan mencari tahu sejauh mana Marskal Pranata akan bertindak. Aku hanya meminta ayah untuk tidak menjawab. Aku tidak akan membiarkan racun dari Sekar menjangkau ketenangan desa kami lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi tiba, dikirimkan oleh kurir militer. Isinya adalah pemanggilan resmi dariku untuk memberikan kesaksian di hadapan Komite Etik Militer dan tim audit gabungan. Ini adalah momen yang kutunggu,
bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menetapkan kebenatan yang sesungguhnya. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang diusir di tengah hujan. Aku akan menjadi saksi yang berbicara atas nama Nurani. Aku kembali ke kota, kali ini tidak sebagai buronan, melainkan sebagai tamu terhormat yang dijemput oleh Kapten Satya, yang kini naik pangkat lagi menjadi mayor. Di ruang rapat markas besar, aku tidak lagi berdiri gemetar. Di sana sudah menunggu beberapa perwira tinggi dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Di kursi utama, duduk Marskal Pranata, yang wajahnya kini terlihat lebih pulih dan tenang, namun tatapan matanya tetap setajam elang. Danu duduk di sampingku, mengenakan seragam dinasnya, memberikan dukungan yang tidak terucapkan. Marskal Pranata menyambutku dengan anggukan kecil. Selamat datang kembali, Dr. Kirana. Terima kasih atas kesediaanmu datang. Kami sudah menemukan banyak hal. Dan sekarang, kami hanya butuh kesaksianmu untuk mengikat simpul terakhir. Tim audit memulai presentasi mereka. Aku terkejut mendengar betapa parahnya jaringan korupsi SCAR. Mereka tidak hanya menggunakan obat kadaluarsa dan alat kesehatan palsu, tetapi mereka juga memalsukan klaim asuransi kesehatan, menggelembungkan biaya renovasi gedung, dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan jejak penggelapan dana publik dalam jumlah fantastis yang disamarkan sebagai pengadaan peralatan bedah saraf mahal dan terbaru. Peralatan bedah saraf mahal dan terbaru, kata salah satu auditor dengan nada sinis, sambil menunjukkan gambar sebuah jet pribadi mewah. Dana ini, Dr. Kirana, yang seharusnya digunakan untuk membeli peralatan bedah saraf yang katanya tidak mampu kami sediakan, untukmu, justru digunakan oleh Ibu SCAR untuk membeli aset pribadi. Jet ini terdaftar atas nama perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Dr. Haris. Darahku mendidih. Jadi, uang yang seharusnya menyelamatkan ratusan pasien, uang yang seharusnya membenarkan penggunaan dopamine stabilizer X mahal yang kuberikan, telah diubah menjadi jet pribadi untuk kesenangan SCAR. Rasa jijik dan amarahku kini melampaui rasa sakit pribadiku. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang kriminalitas yang mengancam nyawa banyak orang. Setelah presentasi audit, Marskal Pranata menatapku. SCAR sudah mencoba untuk bernegosiasi. Dia menawarkan kompensasi yang sangat besar agar namanya tidak disebutkan. Dia menawarkan untuk mengembalikan rumah sakit itu, dengan catatan Anda diangkat sebagai direktur utama, plus sejumlah uang tunai yang sangat besar sebagai ganti rugi atas kerugian karir Anda. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu adalah tawaran yang menggiurkan, sebuah kesempatan untuk kembali ke posisi puncak dengan kekuasaan penuh, tanpa harus berjuang. Itu adalah godaan yang paling berbahaya, menjadi seperti SCAR, tetapi dengan niat yang baik. Aku menatap Marskal Pranata, lalu Danu, yang memegang tanganku dengan tegang, seolah berharap aku mengambil jalan yang mudah. Aku memikirkan ayahku, yang selalu mengajarkan aku tentang integritas, dan kakek Pranata, yang memanggilku, tangan emas, bukan karena gelar, tetapi karena tindakanku. Terima kasih atas tawarannya, Jenderal, kataku. Suaraku terdengar stabil dan kuat di ruangan yang hening itu. Tetapi aku menolak. Aku tidak ingin satupun uang kotor SCAR. Aku tidak ingin kembali ke puncak Garuda yang beracun itu, meskipun sebagai direktur. Jika aku menerima kompensasi itu, aku tidak ada bedanya dengan dia, hanya saja aku memalsukan niat baikku. Keheningan melingkupi ruangan. Marskal Pranata tersenyum, senyum penuh kepuasan. Yang aku inginkan, Jenderal, lanjutku, adalah keadilan. Aku ingin memberikan kesaksian penuh dan rinci tentang bagaimana SCAR memaksaku keluar. Bagaimana dia menggunakan prosedur medis sebagai alat untuk menutupi kejahatan finansialnya. Bagaimana dia menuduhku, penyimpangan anggaran, hanya karena aku membuktikan bahwa obat-obatan murah yang mereka beli adalah sampah yang tidak berguna. Aku ingin mengungkapkan semua ini, agar tidak ada dokter lain yang bernasib sepertiku, dan agar tidak ada pasien lain yang menjadi korban obat kadaluarsa mereka. Aku mulai menceritakan semua detailnya, dari bagaimana SCAR menolak permintaan peralatan bedah baru demi memangkas biaya, hingga bagaimana Dr. Haris,
rekan Sekar yang kini menjadi tersangka utama, memanipulasi laporan keuangan agar seolah-olah aku yang meminta dopamine stabilizer X demi keuntungan pribadi. Aku menjelaskan dengan rinci bagaimana aku harus melakukan prosedur darurat, karena alat yang seharusnya tersedia ternyata tidak berfungsi dengan baik. Saat aku berbicara, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasa dingin dan jujur. Ini adalah deklarasiku tentang kebenaran. Danu, di sampingku, melepaskan tanganku, dan alih-alih itu, dia meletakkan tangannya di punggungku, sebuah isyarat dukungan yang kuat. Aku menceritakan tentang perasaanku saat Sekar mengusirku, dan bagaimana dia merobek tiket serta melempar uang kusut ke lantai, memperlakukanku seperti pengemis. Aku tidak menceritakan detail ini untuk mencari simpati, tetapi untuk menunjukkan betapa buruknya karakter Sekar, dan bagaimana kepribadiannya memengaruhi operasional rumah sakit. Marsekal Pranata mendengarkan setiap kata dengan cermat. Setelah aku selesai, dia mengetuk meja. Cukup. Dokter Kirana, kesaksian Anda sudah lebih dari cukup. Dengan bukti-bukti yang kami temukan, dan kesaksian Anda yang mengikat, kasus ini sudah selesai. Dia menoleh ke Mayor Danu. Kapten, Anda memiliki istri yang luar biasa. Dia menolak jutaan rupiah demi integritas. Saya tahu sekarang mengapa Anda memilihnya. Aku dan Danu hanya saling pandang. Rasanya seperti kami baru saja mengakhiri drama rumah tangga yang paling mahal dan paling berbahaya dalam sejarah. Aku berhasil melepaskan diri dari racun Sekar, bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan berdiri tegak dan menghadapi kebenaran. Aku telah memberikan pukulan terakhir pada jaringan korupsi itu, dan kali ini, itu adalah pukulan dari tangan emas. Marsekal Pranata kemudian memberikan perintah. Mayor Danu dibebas tugaskan sementara dari satuan, tetapi tidak untuk berdiam diri. Anda akan menjadi asisten pribadi saya, yang bertugas penuh untuk membantu pembersihan aset dan administrasi rumah sakit Sekar yang akan kami sita. Anda akan melihat sendiri seberapa busuk ibu Anda. Lalu, dia menatapku, tatapannya melembut. Dokter Kirana, Anda adalah pahlawan yang menolak hadiah. Aku tidak akan membiarkan keahlianmu hilang begitu saja di desa. Anda tidak ingin uang, jadi saya akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Aku menunggu, penasaran. Aku akan memberikan Anda kesempatan untuk membangun dari awal, di tempat yang bersih dan murni. Anda tidak akan kembali ke puncak Garuda. Anda akan memimpin sesuatu yang jauh lebih baik, dan itu adalah hadiah saya atas nyawa yang Anda selamatkan. Aku merasakan lonjakan harapan yang besar. Setelah kehancuran ini, aku akan mendapatkan kesempatan untuk menebus mimpiku. Aku akan memimpin dengan nurani, bukan dengan uang. Beberapa bulan berlalu dalam badai hukum yang mencekam. Badai yang akhirnya membersihkan udara kota dari racun keserakahan. Berita tentang skandal rumah sakit Puncak Garuda meledak di media nasional. Kisah itu adalah kisah sempurna untuk liputan pers, korupsi di sektor kesehatan, penggunaan dana publik untuk jet pribadi, dan keadilan yang dibawa oleh campur tangan militer. Nama Dr. Randa, Sekar dan Dr. Haris menjadi bulan-bulanan publik, simbol dari kejahatan dan arogansi yang selama ini tersembunyi. Aku dan Danu tidak lagi berada di garis depan drama itu. Kami kembali ke desa selama proses persidangan, menjauh dari sorotan kamera, membiarkan kebenaran yang kusampaikan bekerja. Ayah dan ibu merawat kami, dan di bawah langit desa yang tenang, Danu dan aku menyembuhkan luka rumah tangga kami. Danu bekerja keras sebagai asisten Marsekal Pranata, membantu tim audit membongkar aset dan administrasi ibunya. Dia melihat sendiri betapa dalam dan busuknya jaringan korupsi itu, sebuah pengalaman yang membebaskannya dari loyalitas buta. Hari itu, aku sedang memasak rendang di dapur, dengan aroma rempah yang memenuhi rumah sederhana kami, ketika siaran langsung berita dari pengadilan ditayangkan di televisi kecil ayah. Aku melangkah ke ruang tamu, jantungku berdebar pelan. Di layar, wajah Sekar tampak kuyu, menua 20 tahun dalam beberapa bulan, rambutnya acak-acakan. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan rompi tahanan oranye yang mencolok. Seorang reporter berteriak, "Ibu Sekar, apa tanggapan Anda atas vonis?"
Suara reporter di TV terdengar jelas. Hakim menyatakan Dr. Randa Sekar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, dan pencucian uang secara sistematis, serta membahayakan nyawa pasien. Vonis yang dijatuhkan sangat berat, 10 tahun penjara, seluruh asetnya disita oleh negara, dan izin medisnya dicabut seumur hidup. Aku menyaksikan adegan itu, berdiri di samping Danu. Danu, yang kini memiliki pangkat baru setelah Marskal Pranata meninjau kembali catatan dinasnya yang sengaja dihambat oleh Sekar, memegang tanganku erat-erat. "Kamu baik-baik saja, Kirana?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Aku baik-baik saja, Mas. Keadilan sudah ditegakkan." Bukan aku yang membalasnya, tetapi nuraninya sendiri. Tidak ada rasa kemenangan yang besar dalam diriku. Hanya rasa kasihan yang tenang terhadap kehancuran yang diciptakan oleh keserakahan yang tak berujung. Aku melihat Sekar di layar TV menundukkan kepala saat kamera menyorotnya, dan aku memejamkan mata. Masa lalu sudah selesai. Beberapa minggu setelah vonis, aku dipanggil kembali ke Jakarta. Bukan untuk bersaksi, tetapi untuk peresmian. Marskal Pranata menepati janjinya. Aku berdiri di lobi sebuah gedung baru, modern, dan steril, jauh berbeda dari puncak Garuda yang dingin dan penuh tipu daya. Gedung itu menjulang tinggi di area kompleks militer, tampak megah tetapi penuh harapan. Di dinding lobi, sebuah plakat besar bertuliskan, Klinik Rehabilitasi dan Trauma Garuda Emas. Garuda Emas. Tangan emas. Aku merasakan getaran di dadaku. Itu adalah panggilan dari kakek Pranata di Jurang. Gelar yang kini menjadi nama rumah sakit impian. Aku mengenakan jas dokter putih bersih yang baru. Di dadaku tersemat lencana nama baruku, Dr. Kirana, Kepala Klinik Garuda Emas. Aku bukan lagi ahli bedah saraf yang terancam. Aku adalah pemimpin, seorang arsitek kebenaran di bidang medis. Danu, yang kini berdinas kembali dengan pangkat mayor, berdiri gagah di sampingku. Di sebelah kami, duduk Marskal Pranata yang telah pulih sepenuhnya, bersama istrinya Ibu Nirmala yang kini sudah bisa berjalan dengan bantuan kruk, dan Anya. Marskal Pranata tersenyum hangat. Ayah dan ibuku, yang dibawa khusus dari desa dengan pakaian batik terbaik mereka, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca penuh bangga. Marskal Pranata mengambil mikrofon di atas panggung kecil. "Hari ini," katanya, suaranya menggelegar di aula. "Kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung, kita meresmikan sebuah simbol. Simbol bahwa integritas adalah segalanya. Simbol bahwa dedikasi mengalahkan keserakahan. Gedung ini ada karena satu tindakan keberanian di malam yang gelap, yang menyelamatkan nyawa saya dan keluarga saya." Dia menatapku, tatapannya penuh penghargaan. Gedung ini ada karena seorang dokter muda, yang bahkan ketika dia kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, kehormatan, dia tidak lupa akan sumpahnya untuk menyelamatkan nyawa. Dr. Kirana menolak kekayaan, dan dia hanya meminta kesempatan untuk melayani. Dengan bangga, saya perkenalkan Kepala Klinik Rehabilitasi dan Trauma Garuda Emas yang baru, Dr. Kirana. Tepuk tangan membahana. Aku melangkah maju ke mikrofon. Aku menatap Danu, yang memberiku hormat singkat, penuh cinta dan kebanggaan yang tak terukur. Aku menatap ayah dan ibu, yang menyeka air mata haru. Aku menatap kakek Pranata, yang memberiku kesempatan kedua. Aku merasakan emosi yang luar biasa, tetapi suaraku tetap mantap. "Terima kasih," kataku. "Ini adalah awal yang baru, bukan hanya untuk karirku, tetapi untuk standar etika yang akan kita terapkan di sini. Kita tidak akan lagi mengukur nilai seorang manusia dari harga barang yang mereka miliki, tetapi dari kesediaan kita untuk membantu tanpa pamrih." Di lobi itu, televisi besar menyiarkan berita yang telah beralih. Gambar Sekar yang memakai rompi tahanan telah digantikan oleh liputan peresmian kami. Masa lalu telah ditutup, pintu ke masa depan telah terbuka. Aku menoleh ke arah Danu. Dia meraih tanganku, dan kami berjalan bersama menuju ruang kerjaku yang baru. Ruangan itu terang, luas, dan memiliki pemandangan yang indah ke langit terbuka. Tidak ada lagi ketakutan akan Sekar. Tidak ada lagi intrik.
Kami berdua telah menemukan jalan kami kembali, bukan ke rumah Sekar yang busuk, tetapi ke rumah baru, rumah yang kami bangun atas dasar kejujuran dan keberanian. Ayo, Mas, bisikku pada Danu, mataku berkilauan. Mari kita mulai bekerja. Tangan emas itu telah menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Dan kali ini, tidak ada satupun kekuasaan atau uang yang bisa menurunkanku.